Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Beredar soal cawapres Anies Baswedan, Nasdem pertimbangkan dari kalangan NU. Apakah ini cocok? Dalam dua pertemuan ini, Yeni Wahid dengan Anies Baswedan di Singapura diundang untuk menjadi pemateri di situ begitu. Ini lalu kemudian netizen berkomentar apakah ini cocok begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen kalau ini memang terjadi ya banyak yang menjadi dorongan begitu kan. Apakah PKB akan masuk di situ ya? Wallahu a'lam. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar terlebih dahulu dari Mas Piu ini soal cawapres Anies Baswedan, Nasdem pertimbangkan dari kalangan NU. Dan bahkan beredar kabar bahwa Demokrat akan leluasa dan menerima siapa dan yang menjadi atau mendampingi Anies Baswedan. Katanya Partai Demokrat sudah legowo menerima itu begitu. Akankah ini adalah Hovifah atau Mbak Yeni begitu? Mbak Yeni juga di kalangan NU sangat juga banyak begitu kan. Bahkan Hovifah juga menjadi satu tatan penting di kalangan NU sangat menarik juga begitu. Sedangkan AHY di kalangan partai dan pengikutnya juga banyak juga begitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan tiga calon inilah yang menjadi cawapres Anies Baswedan begitu. Dan bahkan ya para cebong dan buzzer sudah sudah loyo hari ini karena tidak junjungannya, karena tidak kena tamparan dari Ibu Megawati ketika ada acara HUT ke-50 kemarin. Ganjar tidak disebutkan sama sekali begitu. Akankah Ibu Megawati akan mendukung? Saya kira tidak begitu kan. Yang keadilan itu jika Muhammadiyah mendapat giliran tapi bukan Pak Amin ya. Ya Pak Din lah ini. Cocok banget. NU big no ini. Mana bisa lah ya ini nggak masuk di tiga kriteria. Ya masuklah Puan Maharani. Ya bisa jadi Puan Maharani begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa apakah elektabilitas dan popularitas ini yang harus dicari begitu? Tidak, karena survei itu bisa dibeli begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan ya untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan tentu bisa menambah dan mendongkrak elektabilitasnya di kalangan apalagi di kalangan Jawa ini begitu kan. Ini sangat ditelusuri siapakah mereka begitu. Kalau secara hitung-hitungan, Mbak Yeni itu juga masuk sebenarnya dari tiga cawapresnya Anies Baswedan. Karena apa? Dia di kalangan NU juga diperhitungkan begitu, sama dengan Hovifah juga diperhitungkan juga begitu kan. Ini sangat menarik begitu, apalagi nanti ditambah dengan sebuah institusi besar yang akan mendongkrak atau mendukung Anies Baswedan, antara Anies Baswedan dan Mbak Yeni ini. Sangat menarik juga begitu kan, masanya juga banyak Mbak Yeni ini begitu. Bahkan ini nggak usah pakai NU-NU-an, Anies, Bu Susi, wanita cerdas, suara perempuan, gender minded. Memang dari resistis dari Palpon pendukung diharapkan mereka legowo. 2024 memilih sudah cerdas, Anies mewakili NU dan Muhammadiyah beres. Ya. Tetapi inilah politik begitu kan, begitu banyak kepentingan-kepentingan terselubung yang dimainkan oleh lawan-lawannya begitu kan. Jadi tidak mudah juga begitu. Kalau sama Mbak Yeni juga elektabilitasnya juga bisa diperhitungkan begitu kan, juga layak sebagai menjadi wakil presiden. Tetapi sebagian mungkin akankah itu masuk ke PKB atau tidak begitu kan. Bahkan stok yang tersedia hanya Bu Hovifah dan Mbak Yeni. Keduanya berat buat ngangkat. Ini fakta politik yang memang harus dihitung, apalagi posisi wapres ternyata nggak penting-penting amat. Bukan nggak penting sebenarnya, ya memang kelihatan kalau kita melihat Ma'ruf Amin ya orang-orang tidak begitu tersorot ke situ begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa peran wakil ini sangat membantu sekali kepada presidennya sendiri begitu kan. Nasdem itu tidak memiliki nilai tawar yang bagus sebagai partai, hanya jualan Anies yang banyak pemilihannya. Ya, orang berspekulasi di situ tidak menjadi masalah, karena pada hakikatnya ya kalau tidak Anies Baswedan tidak diusung oleh Partai Nasdem, lalu kemudian diusung oleh siapa begitu kan? Apakah Kak Anies menjadi wakil itu saya rasa sangat disayangkan sekali karena elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi begitu. Bahkan bisa juga nih ada nggak apa-apalah Anies AHY bagus sih, tapi harus berdarah-darah berjuangnya. Kalau dengan Yeni paling tidak stempel narasi politik identitas dari lawan bisa diminimalisir. Ya
banyak orang yang menuduh bahwa Anies Baswedan itu adalah bapak politik identitas begitu. Tapi pada hakikatnya waktu itu yang memainkan di 2017 itu adalah Ahok, sudah dikatakan sendiri gitu oleh anggota kader PDIP itu kader dari Nasdem itu sendiri begitu kan. Ya, inilah politik begitu kan. Ada yang ada yang mengalah dan ada yang tidak, kira-kira seperti itu politiknya begitu. Dan bahkan komentar-komentar dari beritanya sendiri seperti ini dikutip dari portal Islam ini, soal cawapres Anies Baswedan Nasdem pertimbangkan dari kalangan NU. Wow, cukup menarik begitu. Bahkan portal Islam, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy menilai soal dari kalangan Nahdlatul Ulama NU pantas dipertimbangkan sebagai pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kalau Demokrat Legowo menerima ini semua, yakni Mbak Yeni masuk ke Partai Demokrat, ya seolah-olah masuk di situ, ya tidak menjadi masalah begitu kan. Karena kalau demokrasi ini dibangun dengan cara siapakah presidennya, siapakah wakilnya dari partai mana, maka sampai kapanpun tidak bisa untuk membangun bangsa dan negara begitu. Seharusnya bangsa bernegara itu dibangun bersama-sama dengan Legowo siapa yang sosok atau bisa mendampingi Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Ini yang harus kita pikirkan begitu kan. Bahkan ya misalnya ini, kata dia Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Pawansa, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yusuf alias Gus Ipul, Putri Presiden Gus Dur yakni Yeni Wahid, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun alias Gus Yasin. Kalau cawapres dari luar koalisi ini wacana bebas. Saya yang berwacana di dalam Nasdemnya, dari nama itu ada juga yang disebut, cuma saya menambahkan kata Gus Coy saat dihubungi Kamis 12 Januari 2023. Bahkan selain itu, menurut Gus Coy, sosok putra B.J. Habibie, Ilham Habibie juga pantas dipertimbangkan sebagai cawapres dari kalangan teknokrat. Kendati demikian, usulan ini perlu disuguhkan ya kepada publik untuk mengetahui respon mereka. Bahkan dia menjelaskan obrolan pengurus Nasdem cenderung menyuguhkan nama dari lingkungan NU yang belum berpolitik praktis. Dia menyebut sejumlah nama seperti Khofifah, Gus Ipul, Yeni Wahid, dan Gus Yasin adalah nama-nama yang bebas dari partai. Kalau obrolan-obrolan di pengurus Nasdem level-level bawah ya, level menengah sampai level atas ya, intinya antara lain dari kalangan NU atau lingkungan NU begitu. Bahkan adapun partai-partai tengah sibuk memantangkan ya rencana koalisi bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan koalisi disebut-sebut akan dinamai Koalisi Perubahan. Kendati demikian ya, pembahasan soal capres alias disinyalir berlangsung alot sehingga koalisi tak kunjung dideklarasikan. Partai Demokrat mengusulkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau HI sebagai pendamping Anies, sementara PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Herawan. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini ditelusuri ya kalau tidak ingin mengalah pasti akan suatu saat nanti pasti ada bubar begitu kan. Saya setuju sekali dengan pendapat dari anggota Partai Nasdem bahwa kalau tidak mengalah antara PKS dan Demokrat ya bisa jadi ini bubar begitu kan. Karena apa? Kalau mengalah karena presidensial threshold 20% tidak nyampe begitu. Maka disinilah yang kemudian peran Partai Demokrat dan PKS, solusinya jangan mengambil dari Partai Demokrat, jangan mengambil dari Partai PKS, lebih baik ya dari non partai begitu. Bisa jadi seperti itu kalau itu legowo begitu. Tetapi elektabilitas Anies Ahaye juga sangat tinggi, juga bisa diperhitungkan begitu kan. Kalau dia nanti hitung-hitungannya adalah legowo dan laku kemudian ini terpilih menjadi calon presiden, bahkan ini Ahaye yang menjadi menjadi menteri yang luar biasa menurut saya pribadi, bisa mengambil dari posisi Pak Prabowo hari ini begitu kan. Bisa jadi di situ begitu. Inilah yang harus kita pertimbangkan. Ini bukan soal kita siapa kalah siapa menang, tetapi soal membangun bangsa bersama-sama begitu atas legowo itu begitu. Ini yang harus kita terima bahwa
ya mau tidak mau kita harus di situ begitu. Ada yang mengalah dan ada yang tidak, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.